Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kali ini Ustazah akan membahas materi yang bertemakan pada pelajaran ketiga wadi'ah dan pelajaran keempat luqatah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan adik-adik untuk membaca doa. Ya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah, rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Kita langsung memasuki pengertian dari wadi'ah. Di sini dijelaskan bahwa wadi'ah adalah barang yang dititipkan kepada orang lain agar dipelihara dan dijaga dengan baik. Nah, dalam wadi'ah terdapat unsur ta'awun, yaitu unsur saling tolong-menolong kepada orang lain. Contohnya, seorang ayah menitipkan sejumlah uang SPP kepada putranya agar disampaikan ke bagian tata usaha sekolah. Ya, jadi seorang ayah ini menitipkan uang SPP untuk diberikan ke bagian tata usaha. Ya, ini termasuk contoh dari wadi'ah. Lalu ketentuan wadi'ah. Yang pertama, barang titipan bukan barang yang berbahaya. Contohnya barang yang berbahaya seperti benda tajam, ya, itu tidak boleh. Lalu yang kedua, barang titipan bukan barang curian. Yang ketiga, barang titipan harus dijaga dengan baik oleh yang mendapat titipan barang tersebut, ya. Jadi harus dijaga dengan sebaik-baiknya, tidak boleh ada kerusakan ataupun hilang. Yang keempat, jika barang titipan rusak atau hilang, maka orang yang mendapatkan titipan itu wajib menggantinya apabila, nah di sini terdapat 3 poin. Yang pertama, ia menitipkan lagi pada orang lain tanpa seizin pemiliknya. Lalu yang kedua, barang titipan itu dipakai tanpa mendapat izin pemiliknya. Yang ketiga, barang titipan itu tidak dirawat dengan baik. Ya, jadi apabila ketiga poin tersebut dia melakukannya, maka dia harus menggantikan barang yang dititip, ya, barang yang dititipkan. Nah, di sini terdapat hukum wadi'ah. Ada 4, ya adik-adik. Yang pertama, sunnah, yaitu apabila orang yang diberi titipan sanggup menjaga barang tersebut, ya, berarti dia menyanggupi bahwa dia bisa menjaga barang tersebut, maka hukumnya sunnah. Yang kedua, wajib, yaitu apabila sudah tidak ada lagi orang yang dapat dipercaya untuk menjaganya. Yang keempat, yang ketiga, haram, yaitu apabila orang yang diberi titipan tidak sanggup atau tidak dapat dipercaya untuk menjaganya. Misalkan dia tidak amanah, ya, ketika saat itu misalkan adik-adik menitipkan suatu barang ke mereka, qadarullah hilang, ya, berarti kita tidak boleh lagi menitipkan kepada orang tersebut. Berarti orang tersebut tidak dapat dipercaya. Yang keempat, makruh, yaitu apabila masih terdapat keraguan tentang kesanggupan orang yang ditunjuk untuk menjaganya atau ada kekhawatiran pada pemiliknya. Ya, hukumnya makruh, tidak. Apabila kita masih ragu-ragu atau kita khawatir, ya, si pemilik ini kira-kira menghilangkan atau tidak, bisa dipercaya atau tidak, maka hukumnya makruh. Di sini terdapat hikmah wadi'ah. Ada 4, ada 3. Yang pertama, memupuk rasa tolong-menolong dalam menjaga dan menyelamatkan barang milik orang lain, ya. Jadi
menumbuhkan rasa tolong menolong atau ta'awun. Lalu yang kedua, menumbuhkan sikap saling mempercayai, saling percaya. Menitipkan barang itu berarti dia sudah percaya kepada orang tersebut. Lalu yang ketiga, membantu meringankan kesulitan orang lain dalam menjaga barangnya. Nah, biasanya ketika kita dititipkan suatu barang, kita berarti meringankan dia atas pekerjaannya. Lalu, pada pelajaran keempat, luqotah, kita akan membahas adik-adik. Silahkan dibuka bukunya, halaman 89. Nah, pengertian dari luqotah yaitu barang yang ditemukan di tempat umum dan tidak diketahui siapa pemiliknya, atau bisa dibilang barang temuan. Apabila menemukan barang yang belum diketahui pemiliknya, maka kita boleh melakukan salah satu dari hal berikut. Yang pertama, jika ada identitasnya, secepatnya diserahkan kepada pemiliknya. Dan apabila tidak terdapat identitasnya, maka diserahkan kepada orang yang dapat dipercaya untuk diserahkan kepada pemiliknya atau diumumkan, seperti diumumkan di radio. Seperti diumumkan di sebuah radio, supaya pemilik tersebut bisa mengambil barangnya. Yang kedua, membiarkannya, karena khawatir tidak mampu menjaganya atau berbuat dosa pada barang tersebut. Jadi apabila kita masih ragu, kira-kira kita bisa tidak menjaga barang tersebut. Apabila kita khawatir tidak mampu, maka kita diperbolehkan untuk membiarkan barang tersebut. Lalu ketentuan luqotah. Nah, yang pertama, barang berharga seperti uang, perhiasan, dan lain-lain. Dan harus diperhatikan juga tempat, warna, beserta isinya. Jadi harus diperhatikan. Lalu ketentuannya yaitu kita mengumumkan terus-menerus selama setahun sampai pemiliknya datang. Apabila belum setahun, berarti barang tersebut tidak boleh dipindahkan. Yang kedua, barang yang harus dirawat, seperti anak kecil atau binatang ternak yang membutuhkan biaya perawatan. Maka, yang pertama, jika binatang tersebut bisa melindungi diri, maka boleh dilepaskan, dibiarkan. Lalu yang kedua, jika binatang tersebut tidak dapat melindungi diri, maka boleh memilih antara disembelih dengan menggantinya, atau memeliharanya, atau menjual dan menyimpan uang hasil penjualannya. Memilih salah satu dari ketiga poin tersebut. Yang ketiga, jika menemukan anak yang hilang, maka hukumnya fardu kifayah, atau dianjurkan untuk merawatnya sampai orang tuanya datang mengambilnya. Yang ketiga, barang tidak tahan lama. Apabila yang ditemukan sebuah makanan, maka kita boleh memakannya. Dan apabila ketika kita sedang makan makanan tersebut, maka saat itu juga pemiliknya datang, hendaknya kita mengganti makanannya. Yang keempat, barang yang tahan lama. Contohnya seperti apabila kita di jalan menemukan sebuah sepatu, baju, maka boleh disimpan atau dimanfaatkan terlebih dahulu oleh kita. Lalu kita serahkan ke pemiliknya ketika dia datang ke rumah kita. Nah, di sini terdapat hukum luqotah. Ada 4 sama dengan hukum wadi'ah. Ada sunnah, wajib, makruh, dan haram.
Nah, yang sunnah yaitu apabila sanggup merawat luqatah tersebut dengan semestinya. Ya, apabila kita bisa menyanggupi untuk merawat barang temuan tersebut. Lalu hukumnya wajib apabila diyakini jika luqatah tersebut tidak dipungut maka akan hilang sia-sia atau diambil orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, ketika kita menemukan suatu barang dan menurut diri kita apabila itu tidak dipungut akan sia-sia, maka kita dianjurkan maka kita diwajibkan untuk mengambil barang tersebut. Yang ketiga makruh, yaitu apabila penemu merasa ragu atau khawatir tidak mampu untuk menjaganya. Yang keempat yaitu haram, apabila diambil untuk kepentingan sendiri. Dan misalkan dia mengambil emas dia menemukan emas di jalan. Nah, dia tidak mengikuti ketentuan-ketentuan luqatah emas itu harus didiamkan selama setahun. Dia tidak mengikuti dan dipakai untuk kepentingan diri sendiri, maka hukumnya haram. Ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan datangnya dari usaha pribadi dan dari syaitan. Nah, dipersiapkan adik-adik untuk PTS, kisi-kisi PTS sampai bab terakhir ini ya. Tetap semangat, semoga Allah permudah untuk PTS kalian. Apabila ada materi-materi yang menurut kalian masih kurang paham atau kurang jelas, bisa bertanya langsung ke ustazah. Mungkin cukup sekian. Syukran jazakumullahu khairan. Sebelum kita akhiri, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.